Shalom, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran agama Kristen untuk kelas 8. Materi kita pada hari ini yaitu bersyukur. Bersyukur merupakan suatu tindakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang dilakukan Tuhan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Contoh kebaikan Tuhan yang kita sadari seperti kesehatan kita, kenaikan kelas, hal-hal baik lainnya. Yang kita tidak sadari banyak hal seperti oksigen yang kita hirup setiap menit, berapa kali per menit, tapi kita tidak menghitungnya lagi, bahkan kita tidak mensyukurinya lagi. Kita baru menyadari pemeliharaan dan karunia Allah ketika kita melihat orang-orang sakit yang terpaksa harus bergantung pada tabung oksigen. Bahan Alkitab yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini yang pertama, Filipi 4 ayat 4-7. Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Perasaan sukacita tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah. Perasaan bersyukur yang kita miliki akan mengalir keluar sehingga terlihat oleh orang-orang lain di sekitar kita. Dengan kata lain, hidup kita menjadi surat yang terbuka sehingga orang-orang lain dapat melihat kehadiran Allah dalam diri kita. Orang yang bersyukur akan terlihat berbeda dari orang-orang yang tidak bersyukur. Orang bersyukur akan melihat setiap hal yang terjadi dalam hidupnya sebagai kesempatan untuk mensyukuri kehadiran Allah dan kuasa serta kasih-Nya kepada dirinya. Rasa syukur seperti ini tentu menular kepada orang lain juga dan mengajak orang lain juga untuk sama-sama bersyukur. Istilah optimis, positif, dan bahagia sering dipakai untuk menjuluki orang-orang seperti ini. Kalau kepada kita ditanyakan mana yang kita pilih, berdampingan dengan orang-orang yang suka bersyukur atau dengan orang-orang yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh, tentu kita akan memilih berdampingan atau bersahabat dengan orang-orang yang rajin bersyukur, karena kita pun akan merasakan optimis, positif, dan kebahagiaan dari orang tersebut. Dalam hal inilah kebahagiaan hati kita hendaknya diketahui oleh semua orang, yaitu agar orang lain pun juga merasakan pola pikir optimis, positif, dan bahagia yang kita miliki. Allah yang Maha Tahu akan mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang kita terima dan alami memang hal yang terbaik untuk diri kita. Dengan demikian, sungguh-sungguh tidak perlu ada kekhawatiran dalam hidup kita selain rasa syukur, karena kita memiliki Allah yang selalu memelihara hidup kita dengan sangat baik. Ayat Alkitab yang kedua yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18, di mana Rasul Paulus mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur haruslah menjadi kebiasaan bagi orang Kristen, bukan sekadar mengucap syukur dalam satu atau dua hal, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Seruan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita dapat bersyukur bila kita kehilangan orang yang dikasihi, atau ketika kita mengalami kecelakaan, atau ketika sementara waktu ini kita tidak dapat pergi ke sekolah, atau memang kalian ini bersyukur tidak ada kasus corona ini, kalian bersyukur atau tidak? Nggak sekolah lagi. Tapi menurut cara pandang orang Kristen, penderitaan ada, kesusahan ada, sesungguhnya agar kita mengerti bahwa hidup adalah karunia Allah, dan karena itu apapun yang kita alami tentu merupakan pengalaman yang memperkaya makna hidup kita dan membuat kita semakin tergantung kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Kita dilatih melalui penderitaan untuk menjadi sabar, rendah hati, dan tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan surgawi. Manfaat hidup bersyukur bagi kita yaitu hidup bersyukur akan membuat perasaan kita semakin nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Contoh sederhananya, ketika bangun pagi, coba bersyukur kepada Tuhan. Ya, salah satu bagaimana kita bersyukur adalah dengan berdoa. Bersyukur atas hidup ini, hari ini, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, atas teman, atas kesempatan belajar di rumah aja, dan hal-hal lainnya. Dengan begitu, pasti satu hari itu, awal pagi itu, suasana hatimu akan menjadi gembira dan hidupmu terasa lebih cerah. Akan sangat berbeda bila pagi-pagi begitu bangun tidur kita malah terus mengeluh, bersungut-sungut tentang banyak hal. Suasana hati kita juga akan terpengaruh menjadi negatif. Atau dengan kata lain, orang yang bersyukur mempunyai mood yang baik. Hidup bersyukur juga akan membuat pergaulan atau persahabatan yang kita jalani semakin positif.
Apabila kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, tentunya kamu tidak merasa nyaman berteman dengan orang-orang seperti itu. Akan berbeda kalau temanmu itu selalu berwajah ceria, kata-kata yang diucapkannya selalu mewujudkan hati, rajin senyum, suka tertawa. Kamu pasti akan merasa senang dan nyaman berteman dengannya. Begitu juga sikap orang lain kepadamu. Kebalikannya. Manfaat lain hidup bersyukur akan membuat hidup kita lebih sehat. Sudah sejak lama ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira, yang otomatis berasal dari sikap bersyukur, bukan karena poya-poya, bukan karena pesta pora. Hal itu sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur, sedang semangat yang patah biasanya terwujud dari keluhan dan sungut-sungut, lawan kata dari hidup bersyukur. Jadi artinya keputusasaan justru akan membuat hidup kita bertambah berat. Tetapi dengan bersyukur kita akan semakin mampu menerima dan menjalani hidup dengan semakin baik. Ada perbedaan yang dapat terlihat jelas antara mereka yang sakit namun tetap bersemangat menghadapi apapun yang di depannya, termasuk keputusan dokter yang sangat tidak baik, dengan mereka yang sudah patah semangat dan berputus asa ketika dokter menyatakan bahwa penyakitnya berat. Namun bukan berarti dengan ayat ini hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan berarti kita tidak pergi ke dokter. Orang sakit tetap perlu diobati, karena orang sakit diobati oleh dokter, dan dokter itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus corona. Hati yang bersyukur, hati yang bergembira sangat dibutuhkan, karena ini merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan imunitas, ketahanan atau kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menghimbau supaya anak didik tidak stres di rumah, karena kalau stres akan mengakibatkan imun tubuh berkurang sehingga akan sangat mudah jika terpapar virus corona. Pasien COVID-19 juga yang sudah sembuh mengatakan bahwa hati yang gembira, hati yang bersyukur merupakan salah satu faktor yang membantu penyembuhan. Maka dari itu, jangan lupa bersyukur atas kebaikan-kebaikan manusia yang kamu terima dalam hidup ini, terutama atas kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Rasul Paulus tetap bersyukur walaupun dia berada di penjara kota Roma ketika menulis surat Filipi. Ia tidak mengeluh dan bersungut-sungut dengan keadaannya. Ia tetap bersuka cita. Tidak ada kata-kata keluhan dalam suratnya, bahkan sebaliknya penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersuka cita. Dalam Filipi 4 ayat 4 dia mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kemudian pada Filipi 4 ayat 6 dia menuliskan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan dengan demikian maka kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Perhatikan Paulus, sekalipun dia di penjara yang secara otomatis fisik atau jasmaninya sedang menderita, tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa, dan terpenting ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Bahkan lebih dari itu, ia juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, Tesalonika. Dia menulis surat bagi. Jadi orang Kristen harus bersyukur pada segala situasi, baik itu suka, duka, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus bersyukur. Pada masa-masa sekarang ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik buat kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Yesus Kristus dalam diri kita.